Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Apoteker Semar. Kembali lagi bersama saya dalam acara Swamedikasi, suara media komunikasinya anak farmasi. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai bijak dalam menggunakan antibiotik. Nah, apa sih antibiotik itu? Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk membunuh bakteri dan mencegah infeksi. Apakah teman-teman sudah tahu ada berapa jenis antibiotik itu? Betul sekali, jenis antibiotik ada dua macam, yaitu bakteriostatik dan bakteriosida. Antibiotik bakteriostatik merupakan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan antibiotik bakteriosidal merupakan antibiotik yang membunuh bakteri. Nah, contoh antibiotik itu ada amoxicillin, ciprofloxacin, cefixime, metronidazole, dan masih banyak lagi. Teman-teman sudah tahu belum kalau mengkonsumsi antibiotik itu ada aturan khususnya loh. Pertama, membeli antibiotik hanya dengan resep dokter, bukan hanya dari saran orang lain walaupun dengan penyakit yang sama. Kedua, antibiotik yang diresepkan oleh dokter harus dihabiskan sesuai dosis dan petunjuk penggunaan dokter walaupun kita merasa sudah sehat atau membaik. Yang ketiga, jika suatu saat mengalami gejala penyakit yang sama, kita tidak boleh membeli antibiotik dengan resep yang sama. Dan yang keempat, apabila kita mengalami demam, batuk, pilek, jangan terburu-buru mengkonsumsi antibiotik ya. Cukup istirahat dengan baik dan mengkonsumsi makanan bergizi. Apabila kita merasakan gejala tersebut lebih dari 3 hari, segera hubungi dokter. Kemudian, selain keempat poin yang sudah disebutkan sebelumnya, ada satu poin lagi yang tidak kalah penting loh. Kita juga harus tepat waktu saat mengkonsumsi antibiotik, supaya antibiotik dapat bekerja dengan efektif dalam membasmi kuman penyebab infeksi di tubuh. Sebagai contoh, apabila mendapatkan antibiotik yang harus dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari, maka antibiotik perlu dikonsumsi setiap 8 jam sekali. Lalu, kenapa antibiotik harus dihabiskan? Karena jika tidak dihabiskan, maka akan terjadi beberapa kemungkinan, antara lain, yang pertama, bakteri dapat tumbuh lagi. Yang kedua, infeksi dapat kambuh lagi. Yang ketiga, antibiotik tidak akan bekerja secara maksimal. Yang keempat, memperlambat proses pemulihan. Dan yang kelima, dapat terjadi resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Apa sih resistensi antibiotik itu? Resistensi antibiotik merupakan keadaan di mana bakteri di dalam tubuh menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga antibiotik yang masuk tidak mampu membunuh kuman penyebab infeksi tersebut. Apakah resistensi antibiotik itu berbahaya? Ya, resistensi antibiotik itu sangat berbahaya. Saat ini, angka kematian akibat resistensi antibiotik mencapai 700.000 orang per tahun, dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahunnya. Serem banget bukan? Dan selain menyebabkan kematian, resistensi antibiotik juga menyebabkan sulitnya pengontrolan infeksi sehingga proses penyembuhan pasien akan lama dan dapat meningkatkan biaya pengobatan karena diperlukan jenis antibiotik lain yang biasanya lebih tinggi harganya. Selain itu, jarang ditemukan antibiotik baru sehingga sulit menangani infeksi yang disebabkan oleh resistensi bakteri. Jadi, gimana sih caranya untuk mencegah resistensi antibiotik? Ada beberapa cara untuk mencegahnya. Yang pertama, tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter dan selalu menghabiskan antibiotik. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik berdasarkan resep lama. Yang ketiga, tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. Yang keempat, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah.
Dan yang kelima, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Kemudian, di mana sih kita bisa mendapatkan antibiotik itu? Kita dapat memperoleh antibiotik di apotek, rumah sakit, atau puskesmas dengan menggunakan resep dokter. Terakhir, tolong simpan antibiotik pada suhu ruangan 25 derajat Celcius ya, dan simpan antibiotik di tempat yang berbeda dengan obat lain. Hal ini untuk menghindari kesalahan mengkonsumsi obat. Nah, sekarang kan kita sudah mengenal lebih dekat tentang antibiotik. Harapan kedepannya, kita akan lebih bijak ya dalam mengkonsumsi antibiotik. Sekian video Swamedikasi kali ini. Sampai jumpa di episode Swamedikasi selanjutnya. Jangan lupa, tanya obat, tanya apoteker.